Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Giovanni Suwarno. Saya merupakan mahasiswa teknik sipil dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika profesi atau kode etik profesi pelaksana konstruksi atau kontraktor dalam dunia konstruksi. Di dunia ini, setiap pekerjaan pasti memiliki kode etiknya masing-masing, termasuk orang-orang yang bergelut dalam dunia konstruksi. Kode etik sendiri merupakan suatu etika yang telah disepakati oleh suatu masyarakat tertentu. Tujuan dibuatnya kode etik adalah agar para pekerja dapat melakukan pekerjaannya secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa terbaik kepada customer-nya. Selain itu, etika profesi juga akan melindungi customer dari perbuatan tidak profesional. Nah, di sini saya akan memberitahu beberapa etika profesi dari gabungan perusahaan kontraktor. Antara lain adalah Kode Etik Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional atau GAP-Peknas. Etika profesi GAP-Peknas sendiri sering disebut dengan Pancasatya. Yang pertama adalah menaati semua undang-undang dan peraturan yang telah berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi. Yang kedua adalah berperan aktif dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah menghormati dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerja dengan pengguna jasa. Keempat, melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. Yang kelima, tidak menyalahgunakan kedudukan wewenang dan kepercayaan yang diterima dari pengguna jasa konstruksi serta mendahulukan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab daripada haknya. Selain dari gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional Indonesia, ada juga kode etik dari Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia atau GAPEK-Sindo yang sering disebut dengan Pancadharma GAPEK-Sindo. Antara lain isinya adalah 1. Berjiwa Pancasila dan memiliki kesadaran yang tinggi dengan menaati perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 2. Mematuhi dan menghormati serta bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerja. Yang ketiga, tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usaha dalam memperoleh kesempatan kerja. Keempat, tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diamanatkan oleh organisasi. Yang kelima, di dalam menjalankan usaha dan melaksanakan pekerjaannya, wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakan tepat waktu dan tepat mutu sehingga berdaya guna serta berhasil guna. Selain itu, ada juga kode etik dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau disingkat dengan GAPENSI. Yang isinya adalah pertama, berjiwa Pancasila yang berarti satu kata dan perbuatan di dalam menghayati dan mengamalkannya. Kedua, memiliki kesadaran nasional yang tinggi dengan menaati semua perundang-undangan dan peraturan serta menghindari diri dari perbuatan tercela maupun melawan hukum. Ketiga, penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya. Keempat, bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana, dan arif serta dewasa dalam bertindak. Yang kelima, tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemajuan, dan pengabdian usahanya. Keenam, di dalam menjalankan usahanya, wajib berupaya dalam pekerjaan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Ketujuh, mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepakati bersama. Kedelapan, melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji apapun bentuk, nama, dan caranya. Kesembilan, tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kesepuluh, memegang teguh disiplin, kesetiakawanan, dan solidaritas organisasi. Ada juga kode etik Gabungan Kontraktor Indonesia atau GAKINDO. Kode etik GAKINDO sering juga disebut dengan Sabta Prasetya. Yang pertama adalah berjiwa Pancasila serta taat dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, memiliki kesadaran nasional yang tinggi serta menjunjung tinggi rasa pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketiga, di dalam menjalankan usaha, senantiasa memperhatikan kualitas dan ketepatan waktu, serta berdaya guna, berhasil guna untuk kepentingan masyarakat. Keempat,
tidak melakukan persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan sesama kontraktor. Kelima, senantiasa taat dan tunduk terhadap kesepakatan kerja yang diberi oleh pemberi kerja. 6. Senantiasa membangun dan memelihara kemitraan dengan pemerintah, BUMN, BUMD untuk meningkatkan mutu, kemampuan, dan pengabdian usaha. Ketujuh, atau yang terakhir, tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan serta memegang teguh disiplin kesetiakawanan dan solidaritas organisasi. Yang terakhir adalah Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia atau disingkat dengan PII. Kode Etik PII sering juga disebut dengan Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar, yaitu 1. Mengutamakan keluhuran budi. 2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat serta keahlian profesional keinsinyuran. Yang kedua adalah tuntunan sikap yang terdiri dari 7 poin, yaitu pertama, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ketiga, insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Keenam, insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Poin terakhir, insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ya, itu tadi adalah beberapa etika profesi dari gabungan Asosiasi Pengusaha Kontraktor di Indonesia. Sekian video dari saya ini, semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.